Arab. Yang lain, Ya, sabar dulu. Kristen yang lain, jadi orang Arab. Kristen yang lain tidak mengakui Abraham ke Arab, tidak mengakui Ismail ke Arab. Enggak. Nah, iya, poinnya gimana? Poinnya, berarti maksud Abraham orang oke, Arab. sebentar. Kalau kamu bisa diskusi, saya Abraham diskusi orang sama Arab kamu. itu. Kalau kamu nggak bisa, saya sama yang lain. Bisa nggak kamu diskusi? Tuh. Bisa nggak? Diskusi gimana? Bisa nggak diskusi sama saya? Iya, ayo. Oke, Iya. bisa? Ya, ngomong. Oke, dengerin. Kristen yang lain tidak mengakui bahwasanya Abraham ke Arab, Ismail ke Arab. Kristen yang lain enggak. Coba tanya Pak Costa. Costa ngakui enggak Abraham ke Arab? Enggak. Tuh, enggak ngakui kan? Coba Ignatius. Ignatius ini Kristen apa Muslim? Katolik. Oh, Katolik. Saya mau tanya Ignatius. Abraham ke Arab enggak? Ismail ke Arab enggak? Ngapain nggak Arab? tuh. Dari Bener kan kata daerah saya ya. kan? Bener kan kata saya kan? Sekarang saya mau tanya Sia, Abraham sama Ismail ke Arab nggak? Iya. Terus enggak substansinya itu apa? Loh, Kalau dijawab saya jawab, dulu, ya terus- jangan muter-muter kayak keong. Iya. Dengerin ya. Kalau Dengerin saya- dulu kalau- pertanyaan kalau saya, biar diskusinya itu bisa berjalan lancar gitu loh. Costa sudah saya tanya, jawabannya bagus enggak? Ignatius sudah saya tanya, jawabannya bagus enggak dan secara eksplisit. Sekarang saya mau tanya Sia, Abraham dan Ismail ke Arab atau enggak? A iya, B enggak, yang mana? Ya, kalau iya terus kenapa? Loh, kalau iya terus kenapa? Berarti Abraham ke Arab ya? Nah, iya terus kenapa? Lah iya kenapa? Loh, saya mau tanya Apa Abraham jadi ke orang- Arab atau enggak? Kok Apa kalau jadi iya, orang- kalau iya. Jadi orang Arab. Loh, saya Apa jadi orang Arab? Astagfirullahaladzim, ditanya kok. Ditanya itu dijawab yang gampang gitu loh. Saya mau tanya, Dari coba ya kamu dengerin ya, jawabannya Costa, dengerin Sia. Ya, dengerin jawabannya Costa. Pak Costa, monitor Pak Costa, dengerin Sia. Dengerin. Pak Costa. sudah saya jawab iya stupid. Ah, tuh, Costa, saya mau tanya Costa, apakah Abraham ke Arab? Percaya nggak? Enggak. Pengecut. Tidak. Pengecut. Nah, Kamu tuh, nanya sama emosi saya kan? saja. Emosi mulai. Karena kamu muter-muter nggak bisa jawab silsilah Dengerin Nabi. dulu. Tadi kan sudah selesai sama Ya, Ustaz saya tahu. Alif. Andalan kalian itu Sabar. ditanya silsilah Nabi Sabar. muter-muter. Udah berarti Nanya oke, Alkitab, malah berarti Sia ditanya Nabi ini silsilahnya nanya dari Alkitab. sabar dulu. Ya, kayak gitu Gantian mungkin ngomongnya, jangan saling tumpang Ditanya tindih Nabi, gini. Cari di Ya udah Alkitab. ngomong dulu lah, saya Jawabnya diem lah. dari apa? Udah ngomong dulu. Udah ngomong. Ya. Ngomong aja, saya diem. Ditanya Nabi malah jalan. Coba ganti Iya. topik yang baru, Bang. Coba ganti topik yang baru. Memang orang itu rasul. Masalah apa yang lain. Kau tanya itu. Loh, ini topik baru ini. Ini topik baru. Belum terjawab. Ditanya silsilah nabinya larinya kemana? Ini topik baru belum terjawab. Itu di belakang saya silsilah Nabi. apa? Silsilah udah selesai tadi sama Ustadz Silsilah Alif. Nabi. Sekarang sekarang sama Ardiansa. Saya tanya Costa, apakah Abraham ke Arab? Costa jawab dengan tegas tidak. Ignatius juga jawab dengan tegas tidak. Sekarang saya mau tanya, Sia, apakah Abraham ke Arab? Kamu kan sudah saya jawab ratusan kali ya. Ya, oke. Di mana ayatnya? Maksudnya kenapa? Di mana saya ayatnya? nggak- Saya mau tanya, di mana ayatnya? Saya enggak kitab bos. Di Ya, mana saya ayatnya? enggak substansinya Loh, tuh di mana? berarti gitu kamu loh. berarti Kalau kamu punya cuma Abraham ke berdasarkan Arab, congor, kamu nggak ada data gitu loh. Loh, gimana? Enggak Ya udah, substansi pertanyaan. substansinya pertanyaan saya, apakah Abraham ke Arab? Itu pertanyaan saya. Iya, kamu jawab iya. Jawaban iya itu Terus, tolong dibuktikan. Tolong buktikan bahwasanya Abraham Kalau ke Arab. dan tidak, saya nanya silsilah. Loh, ngalah dia. Lari-lari Kamu dia. yang ngawur. Lari-lari dia. Ditanya Silsilah tadi udah Kemana? selesai. Sama Ustadz Alif sudah selesai. Sekarang makanya saya jadi tadi maksudnya tanya. Ibrahim ke Arab itu Dengerin. jadi orang Arab Dengerin, gitu, kan? dengerin. Intinya gitu ya? Dengerin. Makanya saya tadi tanya sama Sia bisa diskusi nggak sama saya? Mau nggak diskusi sama saya? Katanya mau. Ya udah. Sekarang mau. Saya ngangkat tema baru sekarang. Mau nggak? Kalau nggak mau diem. Saya sama yang lain.
Enggak, kalau Abraham Kara hubungannya dengan silsilah. Dengerin dulu. Hubungannya dengan silsilah. Saya ngangkat tema. Hubungannya dengan saya silsilah ngangkat apa? tema baru. Hubungannya dengan silsilah itu Saya apa? Hubungannya dengan silsilah itu apa? Nih orang ya. Hubungannya kan ini temanya silsilah. Hubungannya dengan silsilah apa kalau Abraham Udah Kara? mulai kesurupan dia. Udah mulai kesurupan. Kan? Tuh. Tuh kan? Yaudah kamu Karena ngomong kalian dulu. Kamu ngomong dulu dah. kan- Saya diem. Kamu ngomong dulu. Udah silakan ngomong. 2 jam buat kamu. Saya diem. Gak bisa jawab ya, susah ya. Susah dari dulu semua. Kalau tak tanya, aku muslim nggak gitu. Ya udahlah kalian aja. Bapak udah diskusi dua selesai. arah atau turun? Bapak Udah selesai. diskusi 2 arah Udah selesai. atau turun? Bye ya. Udah selesai nggak bisa jawab ya. Loh, Oke. kamu bisa jawab? Udah dijawab dari tadi sama Ustaz Alif kok. Apanya yang dijawab muter-muter ya. Loh, udah dijawab sama Ustaz Alif kok. Kenapa emang? Iya, Iman. Iya dengar. Ya saya dengar. Apa jawabnya? Loh, lah tadi apa kamu nggak denger? Iya, hubungan silsilah apa? Pergi Loh, ke Arab. saya, apa? kamu tadi bilang, kamu sendiri Musa ke Arab, yang Musa bilang ke Arab, bahwasanya, itu berarti yang Musa- bilang nggak ke Arab itu tadi, Abraham nggak pernah ke Arab tuh kamu tadi yang bilang, ingat nggak? hubungannya dengan silsilah apa? Yang ngomong kamu kok, yang ditanya saya. Hubungannya dengan silsilah. Astagfirullahaladzim. Orang pergi ke hubungannya dengan silsilah apa? Astagfirullahaladzim. Aduh, Astagfirullahaladzim. yaudah kalau kamu nggak bisa diskusi, saya sama yang lain. Ditanya silsilah lah. Saya sama yang lain. Saya sama Pergi Ignatius kemana? saja. Udah diam sih. Semua nabi pergi Ya, ke negara-negara lain itu terserah kamu. Kamu diam sekarang, di mute. Saya mau sama Ignatius. silsilah nabimu gimana? Oke, Ignatius. Oke, silsilah Selamat nabimu pagi, Ignatius. Silsilah nabimu gimana? Selamat pagi. Silsilah Ignatius. Dari Madiun. Dari mana, Pak Ignatius? Dari Madiun, Jawa Timur. Wih, sama dong. Di mana? Namanya? Saya kerjanya di Madiun. Bentar Bang Ardiansyah dan Ignatius siap nih kalian diskusi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari saya. Dengar, Nabi itu menurut dari ini, ya semuanya tahu tentang Muhammad. Bahkan dari Adam diceritakan Muhammad, daripada Idris diceritakan Muhammad, daripada ini diceritakan Muhammad. Cuman penciptaan daripada nabi-nabi ini wajar dari negara ini, dari negara itu, dari negara ini, dari negara itu. Kan ada kita aja yang umat manusia, ada yang tiba-tiba orang Aceh ke Bandung, ada yang orang Bandung tiba-tiba ke Aceh. Soal tiba-tiba nanti silsilahnya nyemplos nyantuk ke Arab. Kenapa harus ke Arab? Nabi Muhammad tiba-tiba di Arab. Kenapa Nabi Ibrahim harus di kalau diklaim di Turki ataupun di Mesopotamia, ya terserah lah. Itu yang menunjukkan apa? Kecuali kalau Nabi ini manusia dan tidak diberitakan tentang Muhammad. Kalau tidak diberitakan tentang Muhammad, nggak akan terjadi silsilah sampai ke Arab. Sekian jawaban saya. Itu logika. Selesai. Kalau ada Cia tuh kasih tahu sama Cia, itu maksudnya. Dan kalau mau ngomong silsilah, tinggal buka Google Cia. Tinggal buka Google silsilah Nabi Muhammad sampai Nabi Adam, ada tercetak dan luas. Jadi kalau kamu mempertanyakan di mana tinggalnya, kok bisa tiba-tiba dari Turki kok tiba-tiba ke Arab, kan jauh banget tuh. Bukan soal itu. Di mana para nabi itu? Nabi ya, bukan manusia. Kalau nabi itu manusia, konteksnya kalau nabi itu kan spesial. Konteks daripada nabi, rasul itu spesial. Spesialnya apa? Diberitakan. Oh, ada nabi akhir zaman itu Muhammad. Apa yang ditunjukkan? Dalam Zabur ditunjukkan Nabi Ahmad. Banyak itu, kalau saya mau mengartikan arti Ahmad itu banyak diambil dari Afdal Tafdil ataupun itu sebuah alamiah, itu panjang. Udah. Jadi apa yang membuat, tadi kan pertanyaan apa sih hubungannya antara Turki tiba-tiba ke Arab? Ini hubungannya karena udah diberitakan tentang akan lahir Nabi nanti dalam keturunan Arab. Itu banyak itu. Muhammad aja, bukan Nabi Muhammad aja, bukan anak daripada Isa, bukan anak, tapi ketika kita tarik silsilahnya sampai kepada Isa. Kenapa silsilahnya bisa sampai kepada Isa? Bisa sampai kepada Isa itu ya, walaupun Isa itu di Bani Israel. Gitu. Itu menunjukkan satu variabel di antara itu semua karena Nabi itu telah diberitakan oleh Tuhannya. Diberitakan oleh Tuhannya bahwa akan ada Nabi Ahmad. Udah selesai. Oke, lanjut Bang Ardiansyah. Selesai. Oke, terima kasih. Saya mau tadi udah jelas ya tentang silsilah itu ya, udah sangat jelas itu, saya tahu dia pertanyaan dia itu. Oke, Bang Ignatius, monitor Bang. Iya, oke. Ya kita di sini diskusi santai aja, jangan sampai kayak si Rambo tadi ya atau si Cia tadi ya.
Iya. Benar atau salah Oke. itu nanti kembali kepada pribadi masing-masing. Yang penting kita di sini diskusi. Oke. Saya mau tanya sekarang, sesuai dengan pertanyaan saya tadi, apakah Nabi Abraham atau Abraham dan Ismail itu menuju ke Arab? Begini, kalau sepengetahuan saya ya, kalau Ismail itu memang keturunan Abraham, tapi dari budaknya kan itu memang ke Arab. Untuk Nabi keturunan ke Arab. Tapi kalau dari keturunannya dari Sarah itu tetap di Palestina, di daerah Timur Tengah sana. Tapi kalau Ismail itu ya nggak tahu karena tidak ada tercatat dalam kitab suci sampai di Arab itu. Nah di kitab suci Alkitab itu hanya menjelaskan bahwa keturunan Abraham yang Ismail itu diusir dari rumah Abraham keluar dan menuju ke Arab. Tapi kalau keturunan Sarah itu tetap dalam di negara Israel itu. Jadi kalau orang Islam menarik-narik keturunannya Nabi Muhammad itu sampai Abraham juga bisa, hanya keturunannya dari kayaknya itu. Tapi kalau Yesus sendiri kan keturunan dari Sarah yang memang istri sahnya dari Abraham gitu. Ya, Kalau Abraham sampai ke Arab, Ya. ya mungkin namanya saja sampai ke Arab, tapi orangnya nggak mungkin sampai ke Arab karena jauh sekali. baik Pak. Saya boleh menunjukkan data Pak bahwasanya Abraham itu bisa sampai ke Arab dan Abraham dan Ismail sampai ke Arab, bisa Pak? Apa ya? Saya boleh menunjukkan data mengenai Abraham. Iya bisa saja tuh nama itu sampai Indonesia pun bisa namanya Tapi orang- Abraham sampai Indonesia. Tapi orangnya nggak mungkin Oke, sampai kita cek ya, Arab. kita cek. Oke, Ya. saya buka, bentar, baterai saya 88%. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lanjut. Oke, lanjut ya, teman-teman. Jadi kita cek di sini di Alkitab Anda ya, Alkitab Sabda. Nah, saya mulai buka ini sudah tampilkan Pak. Artinya saya benar-benar ingin menampilkan data kepada Udah saya Anda. besarkan. Udah saya besarkan. Oke, siap. Kejadian 16 ayat 14. Kita cek. Kejadian 16 ayat 14. Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahairoi. Letaknya antara Kades dan Beret. Nah, ini kita cek ya. Kita cek di mana ini? Sumur ini di mana? Yang disebut sumur BR sumur BR Lahairoi ini di mana nih? Bahasa anunya itu BR Lahairoi. Oke, kita cek di kitabnya orang Yahudi asli, Sefaria. Ini punyanya orang Yahudi, ya, sefaria.org, yang notabene ini adalah Siapa yang mau? diambil oleh pihak Kristen. Kita cek di sini Kejadian 16, Genesis 16 ayat 14. Therefore the well was called Be'er Lahairoi, ya. Sumur itu dinamai atau disebut sebagai Be'er Lahairoi. It is between Kades and Beret. Itu antara Kades dan Beret. Kita cek sekarang ya. Dari Ibnu Ezra, tetap di Genesis 16:14. Be'er Lahairoi means the well of him who will be alive next year, ya. According, atau mau saya bahasa Indonesia kan aja ya Pak ya, biar enak ya, biar gampang lah. Nah ini BR Lahai artinya sumur, dia yang akan hidup tahun depan. Menurut Bakhya IE menjelaskan, IE ini Ibnu Ezra Pak, ini adalah otoritas dari pihak Yahudi. Otoritasnya ini menjelaskan BR Lahairoi yang berarti sumur atau BR, sehingga dia yang masih hidup tahun depan. Lahai akan menemui di sana karena
kaum Ismail bertemu setiap tahun di sumur ini. Mereka menyebutnya dengan nama ini atau Be'er Lahairoi. Jadi saya lanjutkan. Sumur ini dinamakan demikian karena kaum Ismail mengadakan perayaan tahunan di sumur ini. Sumur ini masih ada dan disebut sebagai sumur Zamum. Zamum ini apa? Nanti kita akan cek ya. Bahwasanya Ismail ya, Ismail di sini bertemu setiap tahun di sumur ini, Pak. Sumur ini tuh di mana coba? Ismail ke sini setiap tahun, Pak. Mereka mengadakan perayaan di sini. Perayaan apakah itu? Kita cek ya sekarang ya. Mana tadi? Ini Hagar and Ismail tetap di Sefaria ya Pak, di Sefaria. Mana ini? Tar dulu, Sefaria. Nah ini Abraham brought her and her son. Abraham membawa dia, istrinya, dan her son Ismail dan anaknya, while she was suckling him, pada saat dia menyusuinya, ya menyusuinya, to a place, ke tempat, near the Ka'bah, under a tree, ke tempat di dekat Ka'bah, under a tree, di bawah pohon, on the spot of Zamzam, Pak. Zamzam, Pak, di sumur Zamzam, Pak. At the highest place in the mosque, di sebuah tempat yang tinggi di masjid, di dekat masjid. Oke, jadi di sini Hagar and Ismail. Abraham membawa Hagar dan Ismail ke tempat Ka'bah, Pak, di bawah pohon, namanya adalah Zamzam, Pak. Gimana, Pak, menurutmu? Saya mau tanya sekarang, Zamzam ini ada di mana, Pak? Di negara apa, Pak? Itu kitabmu, kitab apa itu yang dia di Alkitab kita tidak ada sejarah seperti itu, cerita seperti itu. Kalau mau kait-kaitkan ya tuh monggo, tapi saya tidak percaya kitab yang kamu bacakan, tidak ada ayat seperti itu. Di kitab Ini saya, Sefaria, Pak. kitab Alkitab Pak, nggak ada. ini Sefaria. Nggak ada seperti itu. Jangan googling. Loh, Anda harus Alkitab membaca. Loh. Anda harus Pak, ini tidak, saya Alkitab tidak sabda. mengakui itu. Tidak mengakui itu. Yang diakui adalah dari Lembaga Wah, Alkitab susah ini. Indonesia. Itu kitab apa itu? Oke, tidak ada saya mau sejarah tanya seperti itu Lembaga Alkitab kejadian. Indonesia. Oke, sekarang oke, Pak. Oke, sekarang kita cek ya dari Lembaga Alkitab Indonesia. Bapak mau saya bukakan Alkitab apa? Ini dari Lembaga Alkitab Indonesia loh, Pak. LAI loh ini. Bapak nggak Ya. percaya? Ini Alkitab Sabda ini dari yayasan yang dinaungi LAI loh, Pak. Enggak, saya enggak Alkitab percaya Sabda itu. ini. Enggak percaya Oke, itu apa. sekarang itu Bapak apa. mau saya Buka yang lain, buka yang lain. LAI. Oke. Alkitab LAI ya. Alkitab LAI. Nih, Alkitab online ya. Ini dari LAI itu, Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab digital. Aduh, Bapak ini kok nggak percaya baca Alkitab? Ya jelas. Oh. Ya udah, ya sabar, saya buka. Aduh, sinyal saya ini. Taruh dulu ya. Ini Pak. Lembaga Alkitab Indonesia LAI ya, Pak ya? Ya. Oke, kita mana bacaan Alkitab? Oh, contoh Matius 1. Oke, kejadian 16:2-14. Sorry, 14. Saya cek ya. Ini Alkitab Sabda ya, Pak? Oke? Bukan Alkitab Sabda. Sorry, Alkitab. Lembaga Alkitab Indonesia LAI. Tuh. Coba sebentar. Sorry. Jelas gak ini? Aduh, ngeblur. Lembaga Alkitab Indonesia, betul ya, Pak? Ya. Oke, kita baca di sini. Itulah sebabnya orang-orang menyebut sumur di antara Kades dan Beret itu sumur dia yang hidup, yang memperhatikan aku. Sumur di mana? Di antara apa, Pak, ini, Pak? Sumur di antara apa? Kades dan Beret. Coba, Pak, dibaca, Pak. Sumur di antara Keret. Enggak Pak. jelas. ini loh. Sumur di antara Nah ini.
Nah, ini Beret. sumur di antara Pak Beret. Kades dan Beret. Sama nggak Pak sama ini Pak? Ini di Alkitab Sabda ini tulisannya sama nggak? Kades dan Beret sama nggak Pak? Ya. Sama ya? Oke, kita cek sekarang. Kita cek ya, di mana Kades dan Beret itu kita cek di otoritas orang Yahudi. Ya, Sefaria ini otoritasnya orang Yahudi yang notabene kitab Anda tuh ngambil dari sana gitu loh. Yang paham bahasa Ibrani itu orang Yahudi Pak, bukan orang Kristen. Ya, kita cek ya bahasa Ibraninya Be'er Lahairoi ini apa ini loh. Ini kan Be'er Lahairoi, ya kan di antara Kades dan Beret. Ini sama nggak Pak tadi Pak? Kades dan Beret. Sekarang saya mau tanya, ini tulisannya Kades dan Beret nggak Pak? Ya. Nah, Kades dan Beret, Kejadian 16:14. Kita cek di sini Kejadian 16:14 di Alkitab LAI. Kemudian di Alkitab Sabda ini Kejadian 16:14. Nah, sama ayatnya, semuanya sama, Pak. Oke. Kita cek di sini. Ternyata di Kejadian 16:14 ini ya, di otoritas orang Yahudi dijelaskan bahwasanya Ismail bertemu setiap tahun di sumur ini. Sumur ini itu maksudnya sumur mana sih? Gitu loh. Nah, kita cek di Sefaria juga, ternyata Abraham membawa istrinya dan her son Ismail dan anaknya while she was suckling him, ketika dia menyusuinya, ya kan? Ntar dulu, aduh. To a place near, ke tempat dekat Ka'bah, Pak. Under a tree on the spot of Zamzam. Sekarang saya mau tanya Pak, Zamzam ini adanya di mana Pak? Saya itu kan gini, tadi saya jelaskan, Ismail itu memang anaknya Abraham dari budaknya. Mulai. Saya nggak bahas dari itu Pak. Saya nggak budaknya. tanya itu Pak. Saya Itu. nggak tanya itu. Enggak, saya itu ada kaitannya dengan itu. Loh, Saya nggak tanya tidak itu, Pak. percaya. Iya, saya memberikan itu. Loh, lah ini saya Jadi data kalau ya. misalnya dari versinya, dari pemahamannya bahwa sering ke situ, itu monggo. Loh, Tapi kami ini kan bukan yang pemahaman kami saya kan- Pak. Ini bukan pemahaman saya. Iya, Sekali lagi, iya. Ini otoritas, sabar Pak. Ini otoritasnya orang Yahudi Sefaria yang notabene orang Yahudi ini dia mempunyai kuasa penuh terhadap kitabnya sendiri, yaitu Perjanjian Lama atau yang disebut sebagai Taurat. Betul ya Pak ya? Betul ya? Ya. Betul nggak? Betul nggak? Nah, orang Yahudi menjelaskan Taurat itu masalahnya Nabi Musa loh. Astagfirullahaladzim. Iya Pak, dengerin dulu Pak. Orang Yahudi, ya dengerin dulu Pak. Ini di Kejadian 16:14. Bapak bisa buka di kitab manapun juga terserah. Orang Yahudi menerangkan bahwasanya Kades dan Beret itu ternyata ada di Arab Saudi. Titiknya adalah di Ka'bah, under a tree on the spot of Zamzam, Pak. Ini orang Yahudi sendiri yang bilang. Coba. Tapi orang Kristen nggak mau mengakui. Kenapa coba? Padahal ini kitabnya orang Yahudi. Kenapa coba? Kenapa Pak? Kalau Bapak mau bantah data saya, silahkan dibantah menggunakan data. Jangan cuman bilang gini, oh saya nggak percaya. Semua orang bisa Pak. Kalau cuman bilang saya nggak percaya bisa Pak. Kalau semua orang gitu Pak. Cuman nggak semua orang yang bisa bantah data saya ini pakai data. Saya menggunakan data. Silahkan Bapak bantah menggunakan data juga gitu loh. Silakan. Selamat datang di kebingungan teman-teman. Saya tidak bingung. Kalau itu keturun, kalau itu menurut Bentar Pak. Pak, bentar Pak. Ismail, kaitannya dengan Ismail, ya memang Abraham itu anak Ismail, Abraham itu bapaknya Ismail. Tapi kami tidak mempercayai bahwa yang kami percayai keturunan dari Sarah. Loh, ini apa Pak tulisannya Pak? Tulisannya apa? Abraham brought her ini siapa Pak? Iya, saya percaya, Nggak, saya mau tanya. Kalau itu kamu Abraham. percaya, monggo. Loh, tapi saya lebih percaya kepada keturunan bukan soal percaya dan Sarah. tidak percaya di Kalau sini, Pak. masalah Abraham sampai sana tuh pakai apa, monggo. Tapi saya nggak percaya. Pak, dengerin ya. Saya bukan soal membahas percaya dan tidak percaya. Enggak. Enggak, ya.
Dengerin ya Pak, saya Ya, tidak gimana? membahas soal percaya tidak percaya. Urusan Anda percaya atau tidak itu urusan Bapak. Yang saya tanyakan di sini, saya membawakan sebuah narasi menggunakan data atau literasi. Ya kan? Abraham, ini loh, Abraham brought her. Her ini siapa? Istrinya, membawa istrinya. And her son, dan anaknya Ismail. While ketika atau pada saat she was suckling him, dia menyusuinya, to a place, ke tempat, near, di dekat Ka'bah, under a tree, di bawah pohon, on the spot, di sebuah titik namanya Zam-Zam, at the highest place, di tempat yang lebih tinggi, in the mosque, dalam masjid, di masjid. Nah sekarang saya menyajikan sebuah data, saya nggak menyuruh Bapak percaya. Silahkan bantah data saya ini menggunakan data dari Bapak gitu loh. Silakan. Sekarang apakah zaman Abraham itu sudah ada masjid yang namanya masjid? Pak, saya mau. Sekarang katanya apakah ada zaman Abraham itu sudah ada yang namanya masjid? Bapak tahu nggak apa arti masjid? Sekarang saya tanya, Ya, saya apakah tanya. zaman Abraham itu sudah ada namanya masjid? Sudah. Lah ini, Tidak ini ada. buktinya. Lah ini buktinya. Tidak ada. Ini buktinya apa, Pak? Nama masjid Ini tidak Moskow ada ini zaman artinya apa, Pak? itu. Nah, tidak Pak, ada, Moskow tidak. ini artinya apa, Pak? Setelah Abraham itu di Timur Tengah masih kecil, mosok sampai sana pakai apa? Pak, Bapak. Ya. Sekarang pakai apa? Misalnya di Pak, Palestina, arti- dia di Palestina di Pak, Kanaan. Pak. Dia mempunyai anak kecil, Pak, setiap Pak, hari Pak, datang Pak, ke sana ke ditenangkan dulu, Pak. Ka'bah. Ka'bah Rok- itu ditenangkan dulu, Pak. dibangun setelah Masehi. Sabar. Itu karena di Ka'bah itu ada Sabar, gambarnya sabar. Tuhan Yesus, sehingga nggak mungkin itu dibangun Abraham beribu tahun sebelum itu. Nah, itu Sabar. loh. Saya nggak percaya. Iya, sabar. Sabar, Pak, sabar. Oke, sabar, Pak. Diterangkan dulu, Pak. Sekarang saya mau tanya, Pak. Ini tulisannya apa, Pak? Coba Bapak yang baca. Ini tulisannya apa, Pak? Itu tulisan saya tidak percaya dengan itu. Logika Saya saja nggak tanya ya. percaya Kita dan bermain tidak. logika. Dengerin ya. Konsep Bermain konsep- logika. Kalau Waduh, anak waduh, waduh. kecil lahir di Timur terus. Tengah, istrinya dua, Pak, kemudian saya tiap mau hari tanya. ke Ka'bah. Arti Itu dari logikanya Moskow gimana? ini apa, Pak? Pak, arti dari Moskow ini apa, Pak? Arti Moskow ini apa, Pak? Moskow apa? Iya, ini loh Moskow, kue apa ini, Pak? Coba saya mau tanya, Moskow ini kue apa, Pak? Apakah setiap namanya Moskow itu masjid? Loh, saya mau tanya, Pak. Apakah arti dari setiap kata Moskow yang ini mana apa? itu masjid? Itu kan bukan. Pak, pertanyaan saya simpel loh, Pak. Pertanyaan saya simpel. Apa arti Moskow, Pak? Apa arti mosk? Artinya apa? Moskow yang Artinya, menerjemahkan jawab siapa? Kalau yang orang Islam Artinya. katakan masjid. Arti, Pak. Kalau Oke, artinya sekarang ya saya mau tempat tanya, ibadah. masjid itu artinya apa? Masjid itu artinya apa? Masjid. Tadi saya tanya. Loh, kok arti tanya masjid saya? adalah mosque. Sabar dulu. Didengerin dulu pertanyaan saya, gantian gitu. Nanti Bapak boleh tanya, saya diem gitu ya. Oke? Oke. Sekarang saya mau tanya, arti bahasa Inggrisnya mosque ini ya, bahasa Indonesianya apa, Pak? Coba, Pak. Gini. Bukan sekarang, bukan Ini- gini, ini- Pak. Jawab aja artinya apa. Ini kitab Nanti dulu, suci Pak. bahasanya Ibrani, jangan pakai bahasa Inggris. Aduh. Eh. Bapak bisa bahasa Inggris nggak? Saya mau tanya. Kalau nggak bisa, saya Saya artikan tidak ya. bahasa bahasa Inggris. Oke, bentar. saya Kalau artikan ya. bahas kitab suci itu Google. bahasanya jangan bahasa Inggris. Translate. Bahasanya itu bahasa Ibrani. Oke, mosque ini Pak. Pak, dengerin Pak. Aduh. Nih, mosque Pak ya. Mosque ya. Artinya apa? Baca Pak. Itu kan bahasa Inggris toh. Aduh. Kita Sabar kita itu sabar dulu. Nah, enggak, Sabar. saya enggak masuk itu. Sabar. Itu kalau
kalau Jangan diskusi kesurupan, Pak. memang kitab suci ya bahasa aslinya. Loh, Bahasa aslinya kan jam- Ibrani. Astagfirullahaladzim. Iya, ini kan Ibrani, Pak. Bentar ya. Bentar ya. Nih. Ini kan Ibrani, Pak. Ini kan Ibrani, Pak. Bentar ya. Ini kan Ibrani, Pak. Tuh. Saya tidak yang Ini. LAI saja. Saya tidak jelas Ini kalau itu la- LAI saja. Inilah Hiroy apa bukan? Pak? LAI. Pak, saya mau tanya, Pak. LAI. Ini loh. Ini bacanya apa, Pak? Saya mau tanya, Pak. Ini Saya ini. nggak bisa itu, nggak bisa. Nah, Saya makanya. Bapak bukan mau ahli saya bahasa. ajarin. Bapak mau saya ajarin nggak? Nggak mau. Yang jelas LAI. Saya percaya LAI daripada itu. Bapak nggak mau ya? Itu. Nih. Nggak Nih. mau, apa artinya itu? Ini loh Pak, ini loh. Ini lahai, ini lamet Pak. Bapak tahu lamet ya? Lahai, Roy. Tidak tahu. Inilah Hai Roy. Percuma Anda menjelaskan Ini B- kepada saya ini karena Bapak tidak BR, paham itu. ya. Ini BR, lahai, Roy. BR ini bahasa Ibrani. Tadi katanya Bapak mau dijelaskan pakai bahasa Ibrani. Sekarang LAI. Gimana sih Pak? Kok muter-muter LAI kayak saja saya kipas nggak angin? menganu. Bapak itu kok muter-muter kayak kipas angin coba? LAI saya kan sejak kan Bapak saya mau LAI. tanya gini, tadi katanya mau bahasa Ibrani, sekarang ini bahasa Ibraninya baca Pak, apa bacanya Pak? Ini, Ya nggak tahu, saya nggak bahasa Ibrani. makanya Bapak saya kasih tahu biar tempe gitu loh. Kalau nanti saya kasih tempe biar Bapak nggak tahu. Dengerin ya, ini bacanya adalah BR Lahai Roy. BR Lahai Roy ini apa Pak? Saya mau tanya, apa artinya BR Lahai Roy Pak? Pak, Ya saya nggak tahu bahasa Ibrani. makanya kalau Bapak nggak tahu, saya dikasih yang lebih tahu kok ngeyel. Coba. Pak, saya lebih tahu dari Bapak. Ya, Nah, oke. ini BR Laharoy. Sekarang saya mau tanya, BR Laharoy ini apa? Bapak tahu nggak? Ayo. Ya, tadi bilang tadi saya nggak tahu. Ah, nggak Saya tahu. nggak bahasa Saya Ibrani. jelaskan, BR Laharoy ini adalah sumur Zam-Zam. Gimana? Bapak terima nggak? Enggak. Nah, nggak terima. Padahal Bapak nggak tahu gimana konsepnya. Bapak nggak lebih tahu dari saya. Bapak dikasih tahu yang lebih tahu, tapi Bapak nggak terima. Gimana konsepnya? Konsepnya jelas. Kalau Abraham itu kan tinggal di Palestina. Oh, tiap hari ke Ka'bah. Lalu Ka'bah itu Siapa yang bilang tiap masjid hari, Pak? itu. Siapa yang bilang tiap hari? Ya, dalam kitabmu tadi ya kamu Tiap menjelaskan. tahun Pak. Makanya kalau ada orang ngomong jelasin tuh didengerin Bapak, jangan ngeyel. Tiap tahun bukan tiap hari. Astagfirullahaladzim. Tiap tahun mengadakan perayaan di situ. Tetapi Abraham membawa Hagar dan Ismail itu ke Ka'bah. Di mana tempatnya? Di BR Lahairoy. Di mana BR Lahairoy? Ternyata tempatnya di Ka'bah, di sumur Zam-Zam. Bapak terima nggak penjelasan saya? Enggak, Berarti enggak. Bapak lebih tahu dari saya. Yang jelas kan Sebentar. Ka'bah itu kan dibangun setelah Masehi. Setelah Masehi, bener? Yakin? Iya. Oke, kita cek ya. Yakin. Ya, kita cek ya. Kapan Ka'bah dibangun? Ka'bah gini aja ya, Ka'bah. Oke, Ka'bah. Sekarang Muhammad itu Sabar dulu, sabar dulu, menganu sabar. Ka'bah Pak, itu sabar, Pak. Ini- setelah apa? Pak, setelah Masehi itu belum sabar, mengangkat sabar, Ka'bah itu sabar. sebagai tempat Sabar dulu, Pak. tempat untuk ibadah, Dengerin dulu, tempat untuk Pak. haji. Dengerin dulu, Pak. Gitu. Dengerin dulu. Ka'bah ya. Wikipedia ya, Ka'bah ya. Oke. Kita cek di sini. Nah, nih. Nih. Menurut sejarah, Ka'bah telah dibangun kembali beberapa kali, khususnya oleh Nabi siapa Pak ini Pak? Pak, Nabi siapa ini? Itu kitab dari mana itu? Saya nggak percaya itu. Ini data loh Pak. Pak ini data Pak. Data dari Ini kitab dari mana? Wikipedia Banyak ada buku data loh, Pak. seperti itu. Wikipedia data. Ka'bah. Nah, iya, Ka'bah. tapi kan saya tidak percaya itu. Oke, Aduh. oke, buat Bapak dan Pak Ardian coba bentar saya menengahi ya. Bentar. Saya nggak percaya itu. Iya, Karena iya, Ka'bah iya, itu iya. kan Oke. dibangun setelah Masehi.
Siap, oke. Beda keimanan, beda kepercayaan. Nah, kamu jelaskan Oke, seperti apa sekarang karena tunjukkan kan kepada tulisannya itu saya. kan bisa dibuat. Sekarang tunjukkan kepada saya Ka'bah dibangun setelah Masehi. Tunjukkan datanya, silakan. Nah, udah soal data, soal ini. Oke, dengar ya. Gini Pak, dalam kitab Bapak LAI itu kan ada beret sama kades. Gara-gara kita orang Indonesia nih, otomatis dong secara logika kita nggak tahu tuh kades itu ada di mana, beret itu ada di mana. Sekarang Bang Ardiansyah mencoba mencari, gara-gara Bang Ardiansyah juga orang Indonesia, jadi Bang Ardiansyah nggak tahu tuh kades dan beret di mana. Nyarilah kita di Google atau nyari di map. Ternyata setelah dicari ada di Ka'bah. Oh mungkin menurut Bapak Ignatius ini ada, ternyata beret dan kades itu di tempat yang lain, bukan di Ka'bah. Silahkan gitu kan. Dan satu lagi buat Bang Ardiansyah, itu arti masjid di situ, arti masjid di situ bukan pengertian masjid yang telah dibangun, Abang. Betul, itu adalah tempat sujud. Siap. Itu artinya tempat sujud yang sekarang di Ka'bah itu dikenal dengan makam Ibrahim. Bukan kuburan Ibrahim, makam tempat berpijak dan Nabi Ibrahim bersujud pertama kali. Makom Ibrahim. Oke, sudah. Jadi yang perlu kita jelaskan ke Pak Ignatius, gini Pak Ignatius, maksud daripada Ardiansyah bukan bawa menyalahkan Bible, tapi di Bible tertulis beret dan kades. Gara-gara kita orang Indonesia nggak tahu beret di kades, otomatis kita perlu keilmuan dong. Di mana ya aku cari beret dan kades? Dicarilah di Google. Mungkin Google. Oke Bang ya. Bang Hos, Oke. tunggu sebentar ya. Ini Bang, sorry, maaf. Bang Ardiansyah itu follow aku. Terima dulu Bang ya, Bang. Ya, Buat Abang Ardiansyah. Saya terima semuanya. Oke. Saya mau turun. Assalamualaikum dulu ya. Baik, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bang. Jadi untuk menengahinya, jadi kan Bang Ardiansyah sama Bapak mengakui dong, gara-gara kita sama orang Indonesia, kita butuh keilmuan untuk tahu tempat itu di mana, apalagi itu prasejarah yang udah terjadi di masa sejarah. Cari dong kades dan apa tuh namanya tuh satu lagi tuh kades dan coba typing kades dan beret itu ada di mana. Ketika dicari ternyata datanya ada di Ka'bah. Kalau Bapak nggak percaya di Ka'bah, ya udah berarti coba deh Bapak cari kades dan beret yang bukan di Ka'bah. Mana tahu ada di Israel gitu. Boleh, silahkan. Kami juga akan menerima kalau kades dan beret itu ada di negara lain. Kalau seandainya ya Bapak bisa tahu gitu, ternyata ada di tempat yang lain gitu. Sekian dari host, cuma menengahi. Oke, lanjutkan. Lanjutkan Bang Ardian atau atau dari Pak Ignatius, silakan. Silakan yang lain aja host. Saya nyimak host. Udah cukup lah saya sama Bang Ignatius. Percuma nggak ada datanya juga. Cuman bisa membantah. Oh saya nggak percaya. Cuman bisa gitu. Coba kalau umpamanya dia membantah, saya nggak percaya Ardiansyah. Nih data saya gitu, baru oke lah. Tapi kalau dia nggak bisa menunjukkan data, nah ini susah juga. Nggak, menurut saya gini. Menurut Pak Ignatius, data yang kita buka itu mungkin itu cuma sebuah karya. Tapi kan logikanya ya, kita orang Indo nih nggak tahu itu tempat di mana, apalagi itu sejarah. Otomatis kan kita mencari tahu. Pak Ignatius otomatis juga mencari tahu. Ternyata ada data yang berbeda. Tinggal kasih nampak, oh ini datanya berbeda. Ternyata di sini. Baru kita sama-sama berdiskusi. Ternyata itu ada di mana. Gitu. Oke. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Gimana Bang? Selamat. Aku tadi tertarik sama Abang Ardiansyah ini. Oke, berarti ngomongnya sama Bang Ardiansyah. Oke, saya menengahi. Silakan Bang Ardiansyah dengan Bang. Oh suaranya kok kecil host. Antum suaranya kecil host. Oke. Nah itu ya. Bagus itu. Oke. Oh siap. Halo Lanjut, Bang lanjut. Ardiansyah. Oke, antara Bang Ardiansyah dan Bang Jangan Urus ya. Oke, Bang Ignatius, mic-nya dimatiin dulu. Kena tadi Oke, lanjut. kena tadi dengar. Jadi menurut Abang ini Ibrahim itu agama Islam gitu ya? Ya Hanif. Ibrahim agama Hanif. Agama yang lurus. Mentuhankan satu Tuhan. Tauhid. Tapi bukan Islam atau kayak mana? Ya sebutannya Islam. Islam itu artinya selamat atau berserah diri. Islam itu artinya berserah diri kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah. Itu artinya Ya, Islam. Selamat.
Saya sepakat sih, soalnya Abraham pun mengatakan kan saya menyembah Tuhan yang menciptakan saya gitu kan. Oh, jadi itu istilahnya jadinya Islam gitu ya. Itu kayaknya Ya, selamat, selamat. Artinya selamat. Itu kayaknya tanya ke saya, bukan ke Bang Ardian. Itu suci. Islam itu selamat atau gimana? Ya udah. Abraham Ya, bisa diartikan Ah, Astagfirullahaladzim. Islam. Islam itu bisa diartikan selamat, Oh, Oke, terus bisa diartikan berserah diri kepada Allah. kesejahteraan. Oke, dah. jadi Arab dengan Yahudi yang mana duluan itu menurut Abang? Aduh, ini pertanyaannya kemana Pak arahnya Pak? Saya nggak paham Pak. dulu. Kan Nggak karena usah kan dulu, Bang Ardian. Ibrahim, Kita dengar dulu. karena Ibrahim katanya kan mengklaim tuh orang Yahudi mengklaim bapaknya Abraham, orang Arab mengklaim bapaknya juga Abraham. Jadi kira-kira Yahudi dan Arab ini yang mana duluan ada? Oke, bentar. Oke, siap. Saya jawab. Saya analogikan Kan ini kan- ke Anda. Karena kan ini kan saling mengklaim nih, katanya bapak kami Abraham. Silakan Host. anaknya si Ishak. Host yang jawab aja. Ya kan? Oke. Orang Arab bilang bapak kami Ibrahim, anaknya si Ismail. Memang kalau di Alkitab ada memang nama apa namanya tuh? Ishak dan Samuel. Siapa namanya? Ismail. Ismail juga kayaknya kalau nggak salah. Oke. Terus? Jadi kira-kira itu orang Yahudi itu yang mana duluan? Orang Arabnya atau orang Yahudi? Oke, udah soal duluan. Sekarang saya tanya nih, duluan Eropa apa Asia? Itu menunjukkan apa? Itu kan kota itu nggak satu, nggak cuma Arab doang. Itu menunjukkan apa? Soal kedahuluan. Ya berarti Arab ada pendahulunya. Itu Bani Israel ada pendahulunya. Yang di mana? Ya di masa itu sama-sama ada pendahulu gitu, Bang. Paham nggak maksudnya? Tuhan ini menciptakan Bani Israel ya Bani Israel doang. Saat itu Bani Israel. Gitu. Enggak, ada masanya di mana ya orang Arab ada pendahulunya. Ini ada pendahulunya, gitu maksudnya. Karena kan Paham nggak? kita kan mau cari amanah aja gitu kan. Kan dua-duanya saling mengklaim ya kan bahwa kepemilikan ya kan. Buktinya sampai sekarang juga orang Yahudi dengan Arab juga bentrok juga kan masalah Masjid Al-Aqsa yang mengklaim katanya itu punya Raja Daud segala macam kan. Makanya orang-orang Israel kan sibuk tuh, orang-orang Yahudi sibuk gali kan. Sepelantaran Masjid Al-Aqsa kan orang itu gali-gali semua sampai di kolong-kolongnya juga. Kata mereka ini bekas bangunan kerajaan Daud segala macam gitu ya kan. Itu Yahudi. bagaimana menurut pandangan Abang Ardiansa itu orang yang mereka gali-gali itu sampai ke bawah-bawah itu membuktikan waktu jalan segala macam. Menurut Abang itu dibuat-buat atau memang bangunan yang tertimbun tanah? Bedakan Yahudi dan Zionis, Bang. Yahudi Zionis nggak sama. Nah, sekarang kan yang kita nampak orang itu menggali. Buktinya kan si Maya Esdianti kan datang berkunjung ke sana, katanya itu bekas jalan Raja apalah Ini apa ini Pak? Kemana arah pertanyaannya? Enggak, maksudku kan sekarang yang terlihat gitu kan orang kan mengklaim bahwa Arab mengklaim bahwa Ibrahim Ismail. Orang Yahudi mengklaim Abraham Ishak. Jadi kan sekarang kan yang kita tengok yang udah nampak di mata kita lah bahwa Ya karena memang anaknya ada dua. Anaknya Ibrahim itu ada dua, ada Ismail dan ada Ishak. jadi Ishak beragama apa? Islam juga. Gimana? Soal Ishak agama. beragama Islam juga atau dia murtad dari Islam bagaimana? Aduh. Ya udah gini. Kan Oke. tadi kan aku kan selama ini kan aku tahu kan bahwa Ibrahim itu orang Muslim kan mengklaimkan Ibrahim kan anaknya cuma si Ismail. Sementara orang Nggak Yahudi gitu. itu Enggak gitu. nggak gitu. Enggak. Mana jadi- ada orang Yahudi mengklaim anaknya cuma Ishak, Ismail nggak diakui. Mana ada orang Yahudi gitu? Ada dua-duanya gitu. Jadi kalau kayak gitu udah damai loh orang itu, kok sekarang orang itu masih nggak damai Ya kan? emang damai kita Pak. Emang damai. Kalau orang Yahudi damai, dia ngapain dia korek-korek itu mau Masjid Al-Aqsa itu diguyur-guyur kalau memang mau damai? Loh itu Zionis Pak. Zionis itu memang Zionis itu kayak mana? Oknum. Aduh, Saya gini Bang. Zionis Ini itu saya berkaitan dengan politik Pak. Iya oke lah Zionis, tapi mereka kan dapat izin untuk mengkorek Masjid Al-Aqsa bawahnya itu. Aduh, Ya, ini apa menentang gerakan Zionis. Paham nggak sih perbedaan Yahudi dan Zionis? Gerakan Zionis pun dia kan dapat izin dari pemerintah untuk menggali-gali Masjid Al-Aqsa itu. Udah jangan panjang-panjang Pak. Siapa Tuhan Anda Pak? Bukan masalah Tuhan kan kalian kan Pak, Tuhan mengklaim Anda bahwa siapa Ibrahim namanya? itu Ya udah gini aja biar nggak panjang. Tuhan Anda siapa namanya Pak? Tuhan. Sebentar, Saya nggak- saya mau jawab punya dia.
Ya kan itu saya maksudkan gitu kan, Yaudah, bahwa Ibrahim agamanya Islam, jadi orang Yahudi itu agamanya apa gitu kan, kalau memang Ya udah. Oke, udah selesai ya Pak. Selesai ya. Nah, udah saya jawab sedikit ya, sedikit. Enggak, tunggu host, karena itu maksudku. Udah. Maksudku yang Oke, lanjut. maksudku itu Sabar, gini. host, sabar, bagaimana host. Memang kayak gini, bagaimana host, sabar. pandangan kalian? Bagaimana pandangan kalian dengan bukti sejarah yang digali orang Zionis itu lah? Oke lah kalau kalian bilang Oke. begini. Pandangan saya nggak tahu Pak. Nggak tahu pandangan saya, Pak. Itu betul-betul yang tertimbun tanah atau itu dibuat-buat orang Zionis? Itu Ya, diadakan boleh. orang Zionis atau memang betul-betul ada itu yang Oke. dikorek itu? Oke, jawaban kita nggak tahu Pak. Nggak tahu. Oke, lanjut ya Pak ya. Oke, lanjut ya. Udah nggak tahu saya. Pak. Jangan gitu. Itu namanya fakta sejarah juga yang terlihat. Loh, iya, saya nggak tahu, Pak. Saya nggak tahu, oke? Makanya, Sekarang kita tanya Pak, siapa Tuhan Anda Pak? Makanya masukan bukan masalah Tuhan kita, masalah cari Ini aman. diskusi lintas agama Pak. Ini diskusi lintas Jadi kalau itu agama. agama, Zionis nggak punya agama. Zionis nggak punya agama. Kita nggak tahu Pak. Kita jawab kita nggak tahu. Udah selesai. Udah ya? Makanya kalau mau paham sejarah itu, Ya, fakta oke. itu juga harus diterima Oke, juga. siap, oke. Bahwa orang Zionis itu menggali tanah itu Siap. memang betul ada. Sebentar lagi ya, biar kalian tahu, Zionis itu akan menggusur Masjid Al-Aqsa itu. Ya, udah terserah ya Pak. Oke, sekarang saya mau tanya, siapa Tuhan Anda Pak? Siapa Tuhan? Saya tidak menyembah Tuhan, saya raja. Orang Saudi juga manggil raja kok. Orang itu Pak, siapa Tuhan Anda? Ada nabi, ada raja. Ini baru nih raja nih. orang yang sejarahnya kan Raja Salman katanya dia Bapak segala Kristen, dihormati. Bapak Kristen Apa atau peraturannya? ateis Pak? Kok agama Kristen apa? Agama Kristen kapan munculnya memang? Pak, Bapak Kristen atau ateis saya mau tanya. Nah, Saya tanya agama Kristen kapan munculnya kok Saya nggak tahu. Udah, kalau Bapak jelaskan coba. Bapak jelaskan sekarang. Ya aku nggak tahu juga Kristen kapan munculnya. Oke, berarti Bapak agamanya apa? Kok agama saya nggak beragama? Dia bilang raja itu mana pakai agama? Bapak agamanya apa? Raja itu nggak pakai agama. Oh, berarti ateis. tanpa agama. Kok ateis? berarti. Ateis nggak mengakui raja juga kali. Ini serigala ateis itu berbulu nggak- domba ini. Waduh. Enggak, Tunggu, maksudnya ini susah kalau maksudnya begini. kalau Anda sejarah menyembah bahwa sesuatu Mekah, tidak? Gitu doang. Kalian Gitu doang. mengklaim Anda sejarah menyembah bahwa sesuatu Mekah. tidak? Saya menyembah raja saya. Raja Ya, saya itu siapa bernama raja Anda? Yesus Kristus. Raja saya itu bernama Yesus Kristus, raja sorga, bukan Raja Salman ataupun raja yang lain-lain yang berada di dunia ini. Oten bukan raja jauh. berarti. Ya udah Kok oten? Kok oten? Kenapa kamu bilang oten? Kristiani. Enggak, saya enggak mengaku Kristiani. Kristiani itu sebutan orang yang di Antioquia di luar dari murid Yesus. Itu kan Yesus- Kristen itu kan buatan manusia, bukan Ya, bukan ya udah, Tuhan yang ya udah. bilang. Ya udah Pak, ya udah. Makanya kan aku bilang gini, kalau memang Abraham itu beragama Islam, Pak kenapa Kalpanak dari itu, Pak Kalpanak lain kali kalau beli Kalpanak di apotik dibaca aturan pakainya Pak, jangan diminum Pak. Jangan Itu obat diminum. luar Pak. Enggak, kalian ini kan mengklaim bahwa Abraham itu beragama Islam. Pak Kata-kata jangan Kalpanaknya jangan diminum Pak. Awas minggir dikit Pak. Minggir dikit Pak, awas ada truk di belakang Pak. Minggir dikit Pak. Itulah Pak, kalian. minggir Itulah dikit kalian ada kalau- truk di belakang. Awas minggir dikit Pak. Dah, Awas. Itu kan ada truk besar kan gede kan dibilangin juga. Ayo lanjut, Host. Udah. Jadi gini ya kita bahas ya. Jadi harus kita akui gini. Hanifah ataupun muslimah ataupun muslim itu satu simbol. Host suaranya kecil Host, tolong gedein Host. Oke, ini saya teliti dalam kitab, dalam tafsir banyak itu kan. Muslim itu benar, Islam itu ada setelah Nabi Muhammad ada. Benar. Cuman yang namanya Allah Subhanahu wa taala ada, bahkan ada sebelum Islam itu ada. Jadi bukan Tuhan yang menyampaikan keislaman. Jadi kenapa dinamakan ibarat wajah tasmiyah ya? Kita contoh aja satu. Kenapa dinamakan sholat? Padahal arti sholat itu doa. Oh karena di dalam sholat isinya doa. Kenapa dinamakan Islam? Gara-gara Islam itu mensejahterakan ataupun memberi keselamatan. Oke, namakan Islam. Sekarang yang jadi permasalahan, kenapa kalian mengklaim Ibrahim itu Islam? Ya karena membawa Hanifah. Apa Hanifah? Yang Hanifah itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala itu bukan trinitas juga, di mana konsep kul huwallahu ahad ada pada Nabi Ibrahim. Menunjukkan apa? Ada dalil di mana Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Udah panjang, udah 70 kali yang saya terangkan ini. Berarti menunjukkan apa? Kalau dia menanyakan, apakah Islam itu sudah ada pada masa Nabi Ibrahim? Tidak.
Cuman kata-kata Islam sudah ada pada masa Nabi Ibrahim. Udah. Arti kata Islam, Islama. Asal kata dari pada salama yusalimu, aslama ya, bukan aslama, dari salama yuslimu islaman. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan daripada kosakatanya udah ada. Jadi yang mencerminkan keislaman itu apa? Ya, dari sini dengan ada Islam, yaitu mensejahterakan. Nah, soal Nabi Ibrahim Islam, ya kita bilang bukan Islam, Hanif, nama agamanya Hanif. Cuman apa yang disembah oleh Nabi Ibrahim? Ya Allah Ta'ala. Cuman konteks keagamaannya belum sempurna. Makanya datang Al-Quran menyempurnakan ibadah yang belum selesai. Ini ya, historis daripada 25 Nabi dan Rasul. Kapan sholat itu ada? Pada masa Nabi Muhammad saat proses Isra Mi'raj. Namun proses orang dulu beribadah bagaimana? Pada masa Nabi Ibrahim, yang dalam historisnya Nabi Ibrahim kalau nggak salah pada masa Nabi Ibrahim cuma proses sujud saja kalau saya ingat, dan pada masa Nabi Idris itu rukuk saja. Nah, nggak ada itu yang takbiratul ihram sampai atahiyatul assalamualaikum itu nggak ada. Udah, yang jelas mereka itu meyakini ya, para nabi meyakini kalau Tuhan itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala gitu. Begitu Islam datang baru Isra Mi'raj, setelah Isra Mi'raj baru adanya yang namanya proses sholat. Nah, berarti jawabannya buat pertanyaan abang yang tadi, apakah Abraham itu Islam? Kalau dalam konteks Kristiani yang menyatakan kalau Abraham itu juga menyembah Yesus, berarti Abrahamnya bukan Ibrahim kami. Namun kalau dalam konteks Ibrahim yang datang ke Keret tadi, apa nama tempat tadi bang? Keret dan Beres tadi, nggak tahu saya apa namanya tadi ditunjukkan, yang itu ada di Ka'bah, dan pas di masjid, arti masjid itu Beret itu di masjid, arti masjid itu tempat sujud. Apa tempat sujud? Makam Ibrahim yang dikenal makam Ibrahim yang dikenal sekarang saat kita proses haji gitu. Itu berarti menunjukkan bahwa setelah diteliti pun dalam Bible mengatakan Beret dan Kades tadi, setelah diteliti pun di mana tetap jawaban Kades dan Beret itu ada di Ka'bah. Yang jadi pertanyaan, kalau seandainya Kades dan Beret itu bukan di Ka'bah, ngapain disebut di dalam Bible? Apakah Bible sedang menunjukkan kebenaran tentang Nabi Ibrahim ke Ka'bah? Begitu. Sekian daripada host yang menengahi. Oke, serahkan kepada semuanya, atau baik Bang Mualaf Story, Bang Inatius, Bang Saber, Senja, atau yang mau naik. Siapa nih yang mau naik? Mudah-mudahan bisa dipahami ya, insya Allah ya. Oke, Bang Ardiansyah, ada yang mau ditambahkan? Ada Bang Ardiansyah? Kalian aja yang mengklaim Ibrahim Muslim. Bukan mengklaim abang, justru di dalam kitab kalian dikatakannya Kades dan Beret. Kalau enggak dikatakan Kades dan Beret, kami diem, kami kalah. Karena apa? Intinya Kades dan Beret itu enggak di Arab. Setelah kami teliti, Kades dan Beret ada di Arab. Paham nggak masalahnya? Kades dan Beret itu bukan kitabnya yang masalah. Yang masalah Kades dan Beret. Kades dan Beret kenapa harus di Ka'bah? Kenapa enggak di Bogor? Kenapa enggak di Jogja? Kalau seandainya Kades dan Beret itu ada di Jogja, kami enggak masalah. Kalau Abraham itu bukan ya yang seperti Anda klaim gitu. Ini yang masalah Kades dan Beret ada di Ka'bah. Yang Ka'bah itu ada di Arab. Nah, jadi yang kami salahkan bukan Alkitab. Yang kami salahkan, ini Google kok jahat banget nih mengatakan bahwa Kades dan Beret ada di Ka'bah. Kalau kalian mau menyalahkan, salahin Google, salahin data. Siapa suruh kasih tahu Kades dan Beret itu ada di Ka'bah? Oke sekalian, Bang Ardiansyah ada yang mau dipaparkan? Ya, siap. Atau siapa Itu yang mau gini, menanyakan? saya sedikit tambahkan ya, Mas ya. Ya, halo.
Oke, Ya. lanjut. Dengar nggak suara saya, teman-teman? Dengar insyaallah. Lanjutkan, Bang. Oke. Jadi yang apa namanya? Yang membuat kesimpulan itu antara Kades dan Beret dan sumur BR Lahairoi itu adalah otoritas pihak Yahudi sendiri yang mempunyai kitab suci itu sendiri. Ya. Jadi kitab Taurat itu yang dibawa oleh Nabi Musa yang notabene untuk kaum Yahudi, itulah mereka yang mempunyai otoritas untuk mentafsirkan. Jadi begitu. Tidak ada satu orang Yahudi pun yang tidak percaya bahwasanya BR Lahairoi itu di Mekah. Nggak ada satu orang Yahudi yang nggak percaya. Gitu. Kecuali Kristen. Nah itu yang nggak percaya. Lanjut, host. Itulah makanya saya aneh. Dalam keimanan kalian ya, kitab kalian ada Kades dan Beret. Kan setuju nih, semua yang ada di sini pasti setuju dong. Kenapa? Kita nggak tahu, ada nggak yang tahu Kades dan Beret yang pernah pergi ke masa prasejarah ke Kades dan Beret? Nggak ada dong. Karena nggak ada, kita mencari. Setelah dicari ternyata ada. Begitu ada, ditunjukkannya ke Ka'bah. Kenapa nggak ditunjukkannya ke Ciamis? Kenapa nggak ditunjukkannya ke Bogor, Monas? Malah ditunjukkan Kades dan Beret ke Ka'bah. Otomatis kita akan berpikir, ini Abraham ngapain ke Arab? Itu kami tidak mengklaim, justru karena kami orang yang bodoh, yang nggak punya pengetahuan, kami nyari. Ketika kami nyari, kok harus ke Ka'bah? Kok harus? Pertanyaan tuh mudah. Kok harus? Kenapa enggak ke Ciamis aja deh? Biar kalau seandainya ya Kades dan Beret itu ada di Ciamis, kami diem sekarang, nggak akan menanyakan gitu. Nah, kan kami menanyakan karena kami ketidaktahuannya kami gitu, serius. Nah, jadikan untuk menengahi ada lagi ditanya, itu Yahudi Zionis sekarang gini, umat Islam juga belum tentu baik semua, umat Kristiani belum juga baik semuanya, umat Yahudi belum tentu baik semuanya. Ada daripada golongan yang mungkar, ada juga dari golongan yang baik, dan saya mengakui umat Kristiani baik-baik. Baik nggak umat Kristiani? Baik, nggak ada yang nggak baik, cuman ada beberapa oknum yang nggak baik. Gitu. Begitu juga daripada Islam nggak semuanya baik, ada juga yang nggak baik. Contoh seperti orang yang mengklaim bahwa seandainya kita harus berjihad dengan bom bunuh diri, teroris yang disebut oleh banyak kalangan, di mana arti teroris itu ya Tuhan yang Islam yang fanatik gitu ya. Itu berarti oknum, nggak semuanya. Begitu juga saat Anda mengklaim Yahudi tadi, saya nggak setuju loh. Kalau seandainya ada Yahudi mendengarkan ternyata Yahudi itu baik, dia datang loh kepada Anda, dipotong leher Anda. Gara-gara Anda mengklaim Yahudi semua sama, nggak boleh. Jangan seperti cewek deh, semua cowok itu sama. Jangan sampai kayak gitu persepsi kita. Kita diberikan logika, berpikirlah. Tuh. Oke, dari saya udah Bang Saber ataupun siapapun yang mau naik siapa nih? Nah, oke, lanjut. Kita lanjut diskusi kita ya. Al-Fatih. Sabar ini maaf, bos. Bos, aku cuma mau nanya, bacain ayat Al-Quran dari surah Al-Imran ayat 85 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbalu minha wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima. Nah, oke. Ali Imran ayat berapa? 85. Nah, Halo, selamat pagi. selamat pagi Bang Tarigan. Begini, Sejahtera. gak usahlah kita terlalu menipu, membohongi di dalam berdiskusi ini. Jelas sekali tuh Google Map menyatakan bahwasanya Kades dan Baren itu berada di tanah Kanaan, di bagian selatan tanah Israel, bukan di Mekah. Itu data yang ditampilkan tadi itu. GPS juga Data bisa yang sudah ditampilkan tadi itu data Sulo, GPS juga bisa sesat. karangan propaganda umat Islam. GPS bisa sesat loh. Bisa sesat jalan. Enggak. Jadi Udah datanya Pak. Datanya Pak Tarigan ada. ya, coba kalian bahasa ekologia
Tarigan di gedung DPR sana itu juga disebut kandang tikus, kandang ini, kandang ini. Ai, loh, kok Jika lari itu kok ke bisa kandang tikus? bisa masuk ke gang kecil. Anda cari itu, buka di Google, buka juga Google Map. Itu Kades dan Baren, Google Map Baren bukan deret, bukan deret. Kades dan Google Map bisa Baren sesat. Nggak bisa terletak dipercaya. di bagian coba, selatan coba, Bang. Israel, Satu-satu di yang tanah ngomong, Bang. Kanaan. Satu-satu yang ngomong, Bang. Biar kita dengar. Di situ di sejarah itu, sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, mereka mengirim mata-mata dari Kades dan Berem untuk memonitor tanah Israel yang jaraknya hanya beberapa kilometer. Kalau Mekah itu ke tanah Kanaan, ke tanah Palestina, jaraknya 12.000 kilometer. Nggak masuk akal. Jadi Baren itu Pak Tarigan, dan Pak Baren Tarigan, itu pertanyaannya apa Pak Tarigan? Pertanyaannya bukan khutbah Pak, pertanyaannya Pak. Apa pertanyaannya biar dijawab? pertanyaannya bukan pertanyaan. Pernyataan saya, kalian menipu di room ini, begitu. Si Ardiansyah itu tadi menipu dia di room ini, itu. Berani Pak berdebat menggunakan data Pak? Menggunakan data. Sebentar, Berani, Pak? sebentar Pak. Sebentar, saya klarifikasi bentar ya. Ini Pak Ardiansyah ini, ya, ini kepala apologet Indonesia, jadi dia nggak mungkin bohong sama kami ya Pak. Tolong Pak Iya, Tarigan lebih kepala kondusif. apapun kalau Kondusifkan- penipu, pembohong. kondusifkan Pak suaranya Pak, ya temperamennya jangan terlalu tinggi Pak. Hormati yang lainnya Boleh, Pak. boleh. Tunggu. Saya berada di pihak Pak Tarigan. Oke. Apa itu Muslim? Saya berada di pihak Pak Tarigan. Oke, Pak Tarigan. Kita tunjukkan Pak Tarigan. Di mana kebohongan Muslim? Oke, tunjukkan Bang. Kasih tahu Bang ke Muslim Bang. Tunjukkan Bang. Tunjukkan. Tadi kebohongan kalian menyatakan bahwasanya Kades dan Baren itu berada di Mekah, dekat Ka'bah. Oke. Jarak Ada buktinya antara tanah Kanaan tempat Ibrahim dengan Mekah itu 12.000 kilometer. Kemudian di dalam, kalau kalian cek di Google di mana itu letak Kades dan Bern, itu letaknya sebelah selatan daripada tanah Israel dekat tanah Kanaan. Dan dalam sejarah di Alkitab pun dinyatakan Kades dan Beren itu adalah daerah tempat untuk mengirim mata-mata ke tanah Kanaan sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan saat mereka hijrah dari Mesir. Itu kalau dari Mekah pula dikirim mata-mata ke tanah Kanaan, berapa puluh tahun baru sampai dia sebagai ngirim mata-mata. Kok mesti dari Mesir ke Mekah pula dulu? Kan nggak masuk akal. Makanya Kades dan Beren itu adalah tempat di mana bangsa Israel mengirim utusan mata-mata untuk memantau tanah Kanaan sebelum mereka masuk ke dalam tanah Kanaan yang jaraknya hanya tidak sampai puluhan kilo. Begitu. Oke, setuju Pak Tarigan. Oke, Bang Ardiansyah, kasih tahu Bang tipuan kita tadi Bang, di mana Kades dan Beren Bang. Oke, kasih tahu Bang. Jangan congor kita nggak usah pakai congor gitu. Oke, lanjut Bang Ardiansyah. Ya Bang Tarigan. Oke. Kita dukung Bang Tarigan Kita untuk setuju nih. untuk membuktikan bahwa saya salah. Oke Pak, silakan tunjukkan datanya Pak. Saya tunggu. Silakan. Nggak usah data kita dulu Bang. Data kita dulu. Nah, terus dilanjutkan pada Pak Tarigan. Oh, data kita dulu. Nah, data kita dulu. Enggak, kita tunjukkan dulu kebohongan kita, Pak. Kan kita lagi bohong. Tunjukin. Oh iya ya Kita udah. dulu. Saya tunjukkan Jangan data. kamu tunjukkan data propaganda. Jangan kamu tunjukkanlah data yang asli ensiklopedia Indonesia yang sah. Kalau oke lah, gini aja data yang asli ya. Data yang asli. Oke. Data yang asli kita tunjukkan. Kita baca dulu ya, Pak. Kau tunjukkan data ensiklopedia Ya, Indonesia ya. yang sah. Jangan data propaganda asing.
Artinya Genesis 16:14 ini apa Pak? Ini kan dari data. Jangan Saya mau kau tanya. tunjukkan data asing, propaganda. Tunjukkan Ini asli. data ensiklopedia Indonesia. Ini kan Pak, ini kan. Ini kan Kades dan Beret. Ini Kades ya kan, Kades dan Beret kan gitu. Nah sekarang saya mau tanya, BR Lahairoy ini kan di antara Kades dan Beret ya kan? BR Lahairoy it is between Kades and Beret, di antara Kades dan Beret. Nah BR Lahairoy ini apa Pak? Ini bacanya apa sih Pak? Coba saya mau tanya. Ini kan asli, data asli. Ini asli nggak Pak? Ini tulisan apa? Tulisan mana ini Pak? Pak Tarigan, ini tulisan mana Pak? Itu tulisan Yahudi Islam. Tulisan Yunani kah? Yahudi. Wih, Yahudi Islam katanya dia. Gini konteks Itu Mana ada Yahudi Islam Pak? Itu karangan Berarti buku Alkitab karangan Yahudi yang beragama Islam, buku propaganda. Kau tunjukkan Soalnya aja beda. Indonesia. Tanya. Gimana? Ensiklopedia Indonesia. Kau tunjukkan data Ensiklopedia Indonesia. Mana ada yang pintar? Mana ada orang Kristen Sebentar, pintar? sebentar. Mana ada Kristen pandai? Sebentar. Gini. Ditunjukkan Gini data Bang perhutanan Tarigan. mereka itu. Kau buka sejarah ensiklopedia Indonesia. Jangan kau usah buka-buka ya buku-buku yang gak jelas. Loh, ini ayatnya loh Pak. Buka Ini Google. Letak ayatnya. daripada Emang nggak boleh dibuka ayatnya? iya. Buka. Pak, ayatnya emang nggak boleh di dibuka. Google, ketik di Google, ketik aja di Google, lihat Sabar. Ya, di mana letak Kades dan Baren Kesurupan, di Google. Nggak usah kau ke situ. Kesurupan sih. Ketik aja di Google. Di Kok patung. kesurupan sih Bapak? Ketik aja di Google di mana letak Pak, jangan apa kesurupan. Kades dan Baren. Kok kesurupan? Ya Bapak aja yang ketik kalau gitu. Ya Bapak aja yang open cam dah. Ayo silakan. Bapak kalau yang open cam, kalau silakan. Bapak kalau Bapak naik gula nanti gimana kan? Bapak aja yang open cam. Kasihan. Bapak yang nunjukin data, jangan saya. Gini, oke saya menengahi ya. Silakan Pak. Konsep Oke, dari- silakan Anda. Enggak, supaya terbukti kamu ketik aja di mana letak Kades dan Baren di ensiklopedia yang resmi bahasa Kok nyuruh-nyuruh saya? Kok nyuruh-nyuruh saya? Emang Loh. Bapak Karena kau tadi Saja bisa karena tetap. kamu tadi yang menunjukkan letaknya yang salah. Karena kamu tadi membuat letak Ya, di mana menunjukkan kebohongan. Saya membuktikan kebohongan. Tikus. Tarigan. Kita Tarigan. masih percaya. Ketika Sabar. kau ngomong, ketika sabar. kau ngomong Gantian begini, teman-teman, jangan tentang jangan bagaimana Aki. ditawur teman-teman. Sabar. Gini Pak ketika- Tarikan. Saya kan sudah menampilkan data. Bapak kan membantah. Nah, etikanya adalah ketika Bapak mau membantah data saya, Bapak silakan buka sendiri, jangan saya yang disuruh buka. Itu namanya nggak etis. Itu nggak beradab namanya. Gitu loh Pak. Ya udah Bapak diem aja di pojokan sambil minum teh gitu loh. Saya ngomong kepada seluruh pemirsa di room ini yang mendengar di bawah di luar bahwasanya Bapak mau data yang framing? ditampilkan Bapak mau Ardiansah framing? tadi itu penipuan. Kan? Letak daripada Kalau Kades dan penipuan, laporin Pak Baren saya, Pak. itu Pak, kalau berada di penipuan- tanah Kanaan, bukan Kalau di penipuan, Mekah. silakan Pak. Kalau penipuan laporin saya Pak. Selesai kan? Dadah Bapak. Parah. Kenapa diturunkan? Kenapa diturunkan? Nantinya kita permalukan dulu. Pak. Selesai kan? Dadah Bapak. Parah. Kenapa diturunkan? Kenapa diturunkan? Nantinya kita permalukan dulu. Jangan diturunkan kalau. Dia nggak punya malu, konsep Bang pertama. Musa. Punya udah putus. Dia nggak punya malu.